Ratusan warga sebuah desa di Kabupaten Garut, Jawa Barat tiba-tiba ditagih utang oleh Permodalan Nasional Madani (PNM). Polisi saat ini telah membuka posko pengaduan, sementara pihak PNM sedang melakukan investigasi internal. Ditagih bayar tanpa pernah utang. Itu yang terjadi pada 407 warga desa Sukabakti, Kabupaten Garut. Mereka pun ramai-ramai melaporkan hal itu ke ketua lingkungan masing-masing yang diteruskan ke kepala desa. Data dari pemerintah desa, 407 warga yang ditagih oleh Permodalan Nasional Madani (PNM) alias Lembaga Pembiayaan Mikro itu mengaku tidak pernah meminjam uang sepeser pun. Tak cuma itu, sebagian dari mereka juga mengaku sama sekali tidak pernah berhutang pada bank manapun. Masing-masing warga desa tersebut tercatat oleh PNM atau yang disebut warga sekitar sebagai Bank Emok, memiliki pinjaman 2 hingga 15 juta rupiah. Pemerintah desa dan PNM lalu mendata warga-warga tersebut. Enggak, tapi ada di... Ada. Berapa di pinjamannya? Nggak tahu. Oh, tahu ada dari mana, Bu? Dari itu data desa. Bahwa Ibu pinjam uang. KTP sama kakak? Ada di saya, tapi nggak tahu data dari siapa. Oh, cuman terabsen Ibu sebagai peminjam di... Ya. PNM katanya. Oh, tapi Ibu atau suami Ibu nggak? Nggak pernah minjem kayak gitu. Keluarga? Oh. Ketahuannya kapan, Bu nih? Baru berapa hari. Oh, yang lain juga teman-teman Ibu sama? Yang ngantri ini? Iya. Ibu pinjam uang? Enggak. Tapi ada tagihan. Berapa katanya, Bu? Nggak tahu. Nah, tahu ada tagihan gimana ceritanya, Bu? Ada. Ini dikumpulin. Kan itu masing-masing RT eta keur Ada data. aya dataan. Oh, jumlahnya berapa orang, Bu, yang di sini? Banyak ya. 500 kakak. 500 kakak. Tapi semua yang itu nggak pinjam? Nggak pinjam, tapi ada tagihan. Oh, gitu. Ada yang baru tagihan, ada yang belum. Oh, gitu. Belum semuanya ditagih. Sempat Ibu utarakan bahwa Ibu belum pernah pinjam uang apapun. Udah baru ya. Itu sih kayak gimana, undangan, Bu, apa? Bukan nih, kalau nggak pinjam harus bawa ini KTP sama kakak. Oh. Bukti nggak pinjam. Oh. Nggak pinjam tapi ada pinjaman di bank. Oh, gitu. Namanya Ibu siapa? Kabar tentang ratusan warga desa jadi korban utang fiktif ini pun sampai ke polisi. Mereka lalu menindaklanjuti kasus ini dengan serius. Polres Garut membuka posko pengaduan bagi warga maupun lembaga yang merasa dirugikan dalam kasus ini. Polisi menduga ratusan warga tersebut menjadi korban pembobolan data pribadi dan identitas seperti KTP, nomor induk kependudukan, dan kartu keluarga. Sampai dengan saat ini kami masih menunggu pihak-pihak yang akan melaporkan kepada kami, pihak kepolisian, karena ini juga menjadi bahan kami untuk menindaklanjuti laporan-laporan yang sekiranya akan masuk, dan kami akan pelajari apabila ada laporan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Sementara itu, PNM menyatakan masih melakukan audit lapangan terhadap 407 warga yang melapor ke pemerintah desa menjadi korban utang fiktif. Dari jumlah tersebut, baru 299 warga yang tervalidasi memang tidak memiliki pinjaman ke PNM. PNM memastikan data pribadi para korban yang terlilit utang fiktif menggunakan identitas asli berupa NIK, KTP, dan kartu keluarga. Karena itu pihak PNM saat ini masih melakukan pencocokan data tersebut satu persatu. Hal itu juga menjadi alasan PNM belum melapor ke polisi karena data yang belum sempurna. Para korban tercatat memiliki utang minimal 2 juta rupiah. Pencairan utang saat itu dilakukan secara berkelompok. Jadi minimal kita di angka 2 juta. Pak, kalau data sendiri yang sudah dikumpulkan oleh tim validasi itu data masyarakat ya, seperti NIK, KTP atau KK itu asli, Pak? Asli. Asli artinya. Jadi begini,
Kalau dokumen yang kami terima kalau asli itu kan kita tidak boleh simpan di kami. Tapi pada saat melakukan verifikasi itu seluruh data aslinya kita pegang, kemudian kita dokumentasikan, Pak. Jadi bukan foto KTP terus kita simpan. Justru dari KTP yang asli, kata yang asli, itu baru kita dokumentasikan dalam bentuk file. Artinya untuk proses pencairan itu memerlukan dokumen data pribadi yang asli kan? Iya Bapak, benar. Karena pola yang sangat khas tadi bahwa ketika kita melakukan pencairan itu dilakukan secara berkelompok. Selain memverifikasi data korban, PNM juga masih melakukan penghitungan kerugian yang mereka derita. Dicurigai kasus ini melibatkan oknum PNM. Namun hingga saat ini, PNM belum memberikan kepastian mengenai keterlibatan oknum mereka. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan.